Bang Haryo, selamat sore teman-teman yang sudah hadir. Sebenarnya banyak yang mau join, saya nggak tahu tadi ada beberapa yang kami telepon katanya tidak bisa masuk ya. Tapi tadi Pak Berman sudah setting. Uh, jadi kita mulai aja Pak Bambang. Ya, iya, iya. Nanti tolong di Oke, nanya teman-teman itu apa kalau mau masuk langsung masuk aja karena sudah nggak di apa udah ya dibuka sama Pak Berman tadi itunya. baik sudah saya ini juga sudah saya. Iya, iya. Nah, sebentar. Selamat sore semua teman-teman petani Nusantara yang termasuk yang baru bergabung. Ini ada rekan-rekan juga dari Bandung tadi. Ini saya ada lihat Pak Baskoro, ya, ada Pak Erik, Pak Juru Sulase, Pak ini Pak Dokter nih, Pak Nyoman Sujarto, sahabat nih, Sore Pak Ade, sore semua praktisi teman-teman. pariwisata, tapi sekarang banyak pemikirannya diarahkan ke pertanian luar biasa. Jadi sahabat semua petani Nusantara, hari ini tentu sore ini ya, tentu hal yang sangat eh, menyenangkan bagi kita karena hari ini Pak Bambang Haryo ya expertnya supply and change. Jadi kita tahu semua dari biodata beliau hari ini akan memberikan kita sedikit, bukan sedikit ya, katanya ini 15 slide ya, 15 slide Pak Bambang ya. Presentasi tentang supply chain. Jadi tentu harapan kami hal ini bisa memberi kita satu motivasi, kedua pengetahuan ya, dan yang tentu yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa bergerak di bidang pertanian untuk yang sustain ke depannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi ada beberapa teman yang belum join ini. Nah, saya kurang tahu juga, tetapi tadi udah saya hubungin lagi lewat grup. Semoga mereka bisa join. Saya kira itu Pak yang saya bisa sampaikan, Pak Bambang. Iya, baik, baik. Silakan Pak Bambang. Ya. Terima kasih ini Bapak-bapak semua. Sebenarnya saya juga heran yang daftar banyak kok. Kenapa ya? Masalah mungkin ada internet, masalah internet bisa juga ya. Karena cuaca nggak begitu bagus. Nah saya sudah sediakan sekitar 15 slide. Ini saya coba share. Terlihat Pak? Sudah. Siap, Lihat Pak. ya. Aman. Ya, aman ya. Ya, jadi ya, jadi kita mau mulai sedikit yang mungkin buat kenalan buat bapak-bapak yang belum baru pertama bertemu. Saya sebenarnya S1-nya teknik, ya, bukan dari pertanian, tapi saya kemudian juga sekolah lagi marketing di UI S2, kemudian sekolah lagi keuangan di Inggris, kemudian sekolah lagi supply chain di Nottingham Trent University di Inggris. Saya pengalaman 10 tahun jadi supply chain manager di McDonald's Indonesia, 6 tahun di logistik samudera Indonesia. Nah, 1 tahun di ini telepon mobil dulu pertama tahun yang masih jadul, yang masih segede bantal. Tahun itu saya pertama di situ ikut. Habis setelah pertama lulus saya masuk jadi insinyur dulu di Tripatra Engineering namanya. Nah, yang saya ingin keluarkan pengalaman saya terutama di yang 10 tahun ini di supply chain manager McDonald. Jadi waktu saya masuk itu sebenarnya saya lulus dari
Inggris dulu keuangan. Saya daftar jadi finance sebenarnya, tapi disuruh pegang supply chain dulu gitu karena alasannya saya punya background pelayaran di Samudra saat itu. McDonald belum punya lah justru untuk memindahkan barang antar pulau. Nah, jadi bahan baku antar pulau ini repot buat McDonald karena dia asalnya dari negeri benua itu artinya kalau kirim barang cukup pakai truk dari ujung ke ujung, utara, selatan, timur, barat, truk aja sudah cukup. Sementara mindahkan misalkan dari Jakarta ke Bali itu melewati selat laut. Nah, saya itu sempat ikut kan yang Bali. Nah, yang bagus menurut saya ini pengalaman saya 10 tahun ini ingin saya tularkan ke dunia pertanian juga. Karena kenapa waktu saya masuk itu 80% lebih itu impor saat itu. Bahkan sayuran pun impor saat itu dari Australia melalui Singapura. Bayangkan, padahal kalau saya lihat semua ada di kita ini, bahan bakunya, lettuce dan sebagainya ada. Akhirnya dan kita juga dipaksa untuk melokalkan karena apa? Karena waktu itu Krismon ya tahun 99, $1 itu enggak, karo naiknya 4 kali lipat ya, dari 2,5 menjadi 15 kira-kira saat itu. Enggak bisa kita beli barang-barang impor, kita mau jual berapa bener kan gitu. Akhirnya kita coba melokalkan produk-produknya dan kita juga based on produk yang ada di Indonesia. Pada saat itu terciptalah ayam McD itu sebenarnya karena kita kewalahan kalau mau impor sapi, beef patties-nya itu mahal sekali jadinya. Kemudian juga sayur-sayuran itu kita coba lokalkan. Nah, salah satunya itu yang membantu McDonald banget adalah Bali. Ada petani di Bali yang kita develop untuk menggantikan impor. Sampai sekarang masih itu temennya Pak Gede Suharse, sebenarnya saya lihat di grup BA itu ada tuh Pak Made ya, Made Wiguna yang punya bingo di Bedugul itu. 23 tahun lebih dia udah jadi pemasok, nggak putus-putus. Saya ingat sekali waktu awalnya itu mungkin waktu itu seingat-ingat saya di bawah 20 juta satu kali invoice satu bulan. Sekarang pernah ketemu sebelum Krismon dia udah di atas 4M Pak satu bulan ordernya ke McDonald tuh. Bayangkan potensinya kan. Dan itu perjuangannya nggak gampang untuk supaya bisa diterima kualitasnya oleh McDonald. Jadi McDonald tuh ada minimum quality sama istilahnya golden quality gitu. Jadi kita sampai minimum aja lah diterima. Artinya kalau dia diterima di McDonald umumnya sih udah terjaga kualitasnya, keamanannya. Dan itu buat Pak Made yang di Bedugul itu mau masuk hotel mana aja diterima dia karena cukup kasih lihat aja invoice-nya McDonald pembayaran. Apalagi hotel-hotel Amerika. Ya, wah ini pemasoknya McDonald masuk lah ya kan gitu. Jadi latar belakang itu menurut saya bukannya tidak mungkin lah sebenarnya kualitas pertanian kita itu bisa menggantikan satu menggantikan, kedua malah kalau bisa ekspor. Karena kenapa? Saya juga pernah coba tuh dengan Pak Made ekspor ke Singapura diterima loh sama McDonald Amerika, McDonald Singapura. Ekspor ke India diterima juga, ke Jepang diterima juga. Tapi kan satu permasalahan asik juga, kita tidak bisa menjaga kualitas. Ketemu aja misalnya apa ya, insek di dalam sayur. Negara maju itu punya alat untuk menfilter, nggak cuma kalau di sini di airport itu yang difilter cuma besi ya. Kalau kita masuk ke dalam pesawat sebelumnya melewati sensor besi. Kalau ini insek pun bisa ke sensor sama dia. Jadi pernah lagi asik-asiknya ekspor ke Singapura, tiba-tiba di stop sama Singapura dan pemerintahnya stop karena ditemukan
apa ya, kayak belalang kecil lah gitu ya, di dalam sayur. Bayangkan punya alat untuk kita, sudah hati-hati kita kalau kita kan kita cuma pasang misalnya apa untuk apa sensor untuk besi ya, kalau ada besi-besi dalam sayur itu dia ke sensor bunyi dia itu alarmnya. Tapi kalau siapa yang punya di sini di Indonesia ada insek bisa bunyi gitu. Singapura punya, Pak. Jadi begitu masuk pelabuhan berhenti barangnya di konveyornya tuh dibuka ada kecil sekali. Tapi akibatnya apa? Di ban, nggak boleh masuk lagi. Bayangkan sampai segitu, ya. Tapi potensinya kan sebenarnya besar karena Indonesia itu dekat sama Singapura, daya belinya besar, kemudian deket ya, dia kalau dia bisa ngambil dari Indonesia, ngapain mesti ngambil dari Amerika atau dari Australia, kan jauh kan gitu. Selain faktor umurnya juga dari kita jadi apa ke-freshness-annya nih. Nah ini sedikit saya punya apa gambaran ya ini tadi saya sudah cerita ide saya apa background saya. Jadi saya ingin menambahkan wawasan berpikir sebenarnya untuk Bapak Ibu Bapak-bapak yang di dalam dunia pertanian. Karena apa ya? Kebanyakan yang terjadi itu asik sendiri dengan berkebunnya, tapi sampai tidak mikirkan di hilirnya gitu. Karena konsep supply chain itu kesatuan. Jadi dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau di hulu itu mungkin ya kalau saya sebagai orang yang di tengah-tengahnya itu hulunya itulah bapak-bapak petani ini, hilirnya lah penggunanya ya di retail, bisa juga di apa tempat-tempat wisata hotelnya Pak Nyoman Sudiarte ini ya banyak pakai ini barang-barang pertanian. Saya pernah nginep di Sanur, saya lihat juga banyak juga dipakai barang-barang. Tapi saya tanya juga, saya kok masih import kan gitu ya. Padahal kita bisa mungkin apa mencoba memulai ya, mungkin dari berapa persen gitu ya, dari yang sederhana selai apa ya, sayuran apa gitu, jus apa gitu ya, dari lokal gitu. Nah ini yang definisinya itu pokoknya kita diajak berpikir nggak cuma di satu tempat aja, tapi kita berpikir dari hulu sampai ke hilir. Petani pun di sini hulu ini dia punya juga hulu sebenarnya. Petani hulunya petani siapa? Penjual bibit, penjual apa obat-obatan, ya mungkin pekerjanya, dan hilirnya ya pembelinya lah di sini ya. Nah, kemudian ada value creation atau value added proses. Nah, saya sering sekali ke Bali lihat kalau dari segi buah-buahan, sayuran nggak ada masalah. Tapi yang terjadi adalah kalau masa panen, kemudian nggak ada yang beli, harganya jatuh. Ya, nah itu dia. Di situ ininya apa karena hilirnya ini nggak menyerap dari hulu. Yang terjadi bisa juga nggak bisa kita salahin hilir karena hulunya nggak siap. Misalnya hilir nggak mau sih mau ngambil sayur sembarangan ya seperti yang tadi cerita ada misalnya inseknya, terus ada rasanya nggak benar ini. Kalau biasanya kalau kita yang impor sudah terjamin kualitasnya sama mereka sama yang apa dari sananya ya dari impor itu. Nah makanya kitanya sendiri harus mempersiapkan diri bagaimana supaya bisa diterima di hilir. Kebanyakan kita asik dengan misalnya oh saya punya ini baru nih apa avokat tipe ini saya punya ini sebenarnya dibutuhkan nggak di hilir kan gitu pikirnya ya. Terus ada value added-nya nggak kan? Kalau nggak ada value added-nya itu artinya apa ya, hanya menjual komoditi harganya semua orang tahu lah. Kalau harga durian semua orang tahu, tapi kalau orang jual pancake durian nggak sama semua harganya. Tiap pabrik beda. Atau orang jual minyak avocado sama avocado beda harga. Nilai tambahnya besar. Dan biasanya kalau nggak ada value creation atau value added itu namanya logistik. Kalau Bapak kirim dari sini ke Dele sampai di Ambon ke Dele, itu namanya logistik. Tapi kalau Bapak beli di sini kedelai produksinya,
sampai ke sini jadi tempe, itu baru supply chain. Ya, bedainnya gampang gitu lah gampangnya ya. Kalau Bapak di sini tanam apa misalnya ya kopi, biji kopi Bapak olah sampai di sini ada sudah jadi kopi siap seduh, ya seperti supply chain. Tapi kalau di sini malah Bapak biji kopi, Bapak jual ke sini sampai sini biji kopi juga, itu nggak ada supply chain-nya itu. Itu cuma logistik namanya. Jadi pembedanya gampang. Ya, jadi kan kita suka baca tuh mobil-mobil lewat logistik apa sih? Itu cuma sekali ambil, kirim, selesai. Ambil komputer, sampai sini komputer. Tapi kalau dari sininya komputer sampai sininya akhirnya bisa jadi apa grup-grup untuk main game, itu udah supply chain. Ada sedikit penambahan kreasi dari value-nya dari edit. Dan sebenarnya untungnya di sini tuh biasanya hilir susah nebak harganya gitu. Karena ada value creation dan value edit. Kalau kita jual beras, sampai di sini juga beras, orang tahu per kilo berapa beras. Apalagi taruhlah tipe apa Nanowangi pun kita tahu, tipe apa tipe IR6 kita tahu. Tapi kalau Bapak di sini beras, sampai di sini beras diabetik, lain lagi tuh harganya. Atau di sini beras, sampai di sini nasi goreng, lain lagi. Toko jualnya beda-beda nasi gorengnya. Ya, di sini saya ingin kasih pembeda gitu. Apa sih konsep ini? Ya, dari hulu ke hilir, ya, dan ada value editnya. Nah, ini yang coba ditanamkan ke dalam cara berpikir bapak-bapak petani, nggak cuma asik di sininya aja. Karena percuma kita sampai di sini bagus-bagus, sampai sini nggak ada yang jalan. Jadi ini sistemnya ini sistem yang mewajibkan kita mengalir. Dan ini menurut saya cocok sekalian. Ya, karena kadang-kadang begini yang terjadi tuh nanti ya misalnya saya cuma ada dari buah saya cuma sampai bulan Agustus, September dan Januari saya nggak ada buah, nggak bisa diterima lah sama hilir. Misalnya di sini ada hotel yang ambil buah dari sini, dia maunya sepanjang tahun nih hotel pasti ada buah itu, nggak mungkin buah ini nanti tamunya nanya buah yang ini kemana Pak? Lagi nggak musim, bukan. Bener nggak Pak Nyoman ya? Kan gitu ya. Dan di sini nggak mau tahu di sana ada musimnya kayak apa. Kan begitu. Inilah ya perlunya pemahaman konsep ini. Tentu ini kan alam ya kalau kayak musim hujan tapi kan ada rekayasanya bisa juga dilakukan karena kita kan nggak boleh menyerah juga sih sebenarnya dengan keadaan alam misalnya. Karena dulu saya mengajarkan di Bali itu misalnya juga gitu. Saya dulu McDonald punya ice lemon tea, jeruknya dari Bali juga itu, jeruk kecil. Itu tergantung musim juga dia, tergantung hujan, tergantung apa gitu. Nah akibatnya diajarin di McDonald kalau nanam jangan di satu tempat, nggak di beberapa, kalau bisa di 5 tempat. Bahkan kalau perlu nanamnya satu di Bandung, satu di Puncak, satu di Medan, itu pasti beda-beda. Pas di Bali jeblok, di sana ada di tempat lain ada ini ada gitu. Jadi diajarin supaya tapi harus pintar berpikirnya juga. Masa tanamnya kapan, masa berbuahnya kapan, masa panennya itu dihitung semua sampai kebutuhannya di sini masuk gitu. Jadi ini yang ingin saya tularkan tuh berpikir dari farm to fork. Jadi dari pertanian sampai di atas meja, sampai siap dimakan, gitu. Ini harus dipikirkan oleh bapak-bapak yang di sini. Apakah panen saya itu kira-kira bisa sampai ke sini nggak? Ya, banyak teknologinya nanti bisa makin detail. Misalnya dari teknologi kemasan, mau di vakum, mau di retort, mau di istilah pasteurisasi, mau di apa, mau ditambahin ya kemarin dari Pak siapa yang dari Malang tuh dikasih lilin apa segala itu kulitnya dan sebagainya itu kan sebenarnya kan itu kan rekayasa supaya sampai ke sini itu masih bagus. Ya. Ini yang orang bilang supply chain itu dari farm ke fork gitu karena memang dari ujung sampai ke ujung dan usahakan sampai ke ujung banget jadi kita tahu karena kalau kita mau nanam kita juga nggak punya bibitnya ya nggak nanam juga kita kan jadi
Di sini pun sebenarnya masih mundur lagi nih ke sini sampai ke bibit, sampai ke pupuk dan sebagainya, sampai ke waspada musim dan sebagainya nih. Bagaimana ini mengalir terus. Jadi konsepnya itu sebenarnya mengalirkan produk, bukan menyimpan. Kalau perlu gudangnya tiap hari kosong karena dikirim terus. Jadi jangan bangga, wah gudang saya penuh nih Pak. Ya, busuk lama-lama kan gitu. Tapi gudang saya kosong tapi salesnya tinggi. Nah itu hebat tuh, berarti ngalir terus tuh. Nah berhubung di sini mungkin disinilah pemahaman di sinilah ini kan ini juga tentu tidak mudah, makanya saya beruntung juga ada bapak-bapak dari perguruan tinggi ini di sini ada beberapa banyak dari kemarin dari IPB segala Pak Januar, Pak Nyoman. Nah inilah mungkin juga bantuan dari kita nih yang perlu buat mereka ini Pak, apa yang kita bisa diskusikan membantu supaya karena yang tahu di sini adalah ya kayak di sini kebutuhan di sini pasti Pak Nyoman yang tahu nih, dia nggak tahu nih Pak. Ini harus kita kasih tahu ke sini, gitu konsepnya. Inilah sebenarnya konsepnya begini. Kalau saya gambar ini, saya sederhanakan dalam bentuk bisnis model ya Pak. Saya bikin sendiri framework ini supaya gampang dipahami. Ini pemasok, ya. Ini pemasok, ini pelanggan misalnya. Jadi aliran bahan baku dari pemasok sampai ke pelanggan ini yang sebenarnya kita jual. Di sini ada value creation dari Pak ya. Value creation yang saya bilang kita kembali ke sini. Ya, ada value creation dari hulu ke hilir ya. Dari farm to fork, ada dari buah sampai misalnya di sini udah dipotong-potong, udah dikasih gula, dikasih apa, sampai sudah siap makan di sini sudah di atas plate, di atas piring gitu ya. Itu di sini aliran ini. Tapi kan ada aliran informasi yang masuk ke sini. Nah ini kebetulan karena Pak Nyoman yang di perhotelan ya, informasi di sini itu sangat dibutuhkan Pak di sini Pak. Butuhnya hotel-hotel di Bali itu apa aja. Mungkin nanti lanjutnya nih di terakhir saya ingin ngajakin bikin program bagaimana kita mulai start dari yang kecil-kecil bisa masuk ke 10% lah minimal udah pakai lokal Bali kan gitu. Nah tapi tentu yang tahu persyaratan dan sebagainya kalian tahu pasti kelompoknya Pak Nyoman tadi ini harus dibawa ke sini, aliran informasi dibawa ke sini. Kemudian harus ada aliran uang. Semua ini nggak bisa jalan kalau uangnya nggak jalan itu Pak. Nah ini kan bisnis ya, ini harus dibayar semua ke sini. Jadi kalau dijual diterima oleh misalnya ini saya di hotel, itu kan dibayar ke sini, akhirnya dia balik lagi ke petani, uangnya kan mundur nih. Nah di antara ini ada yang orang bilang lead time, ada yang orang bilang service time. Jadi kalau lead time itu saya order sekarang misalnya asinan salak nih buat hotel saya, datangnya berapa lama? Kita maunya ini kan kalau saya order hari ini besok datang. Tapi kan untuk bisa gitu di sininya perlu teknologi nih. Bagaimana nanamnya, kapan nanamnya, sekian berapa banyak, bagaimana proses dia jadi manisan itu kan di sini ada di sini. Ada lead time-nya istilahnya. Ini waktu ini yang biasanya yang harus di manage. Kemudian service time itu juga adalah lead time yang di depan ini adalah seberapa cepat si pelanggan itu kalau dari order sampai dia makan itu penting juga. Jangan sampai misalnya ya ada petani kirim manisan mangga sampai ke hotelnya Pak Nyoman, begitu dihidangkan Pak, pelanggannya mau buka itunya manisannya bisa 15 menit, gimana karena bukanya susah banget deh. Ini juga masalah kalau kayak gini namanya. Jadi ini dipikirkan juga sudah dari sini Pak. Bagaimana supaya si pelanggannya itu bukanya langsung cepat. Misalnya gitu. Atau tidak berbahaya buat dia. Misalnya jadi luka gitu. Ada yang dibuka luka langsung gitu ya. Tangan. Nah ini nih ya. Inilah konsep yang ingin saya tularkan dari ujung ke ujung ini berkaitan sebenarnya. Jangan hanya di sini aja gitu.
Karena kalau di sininya lancar, wah di sininya juga pasti lancar ini kan, nggak ada masalah di pertaniannya kan gitu. Kalau ada problem, itu problem artinya karena semua di sini terpenuhi ya. Nggak ada retur, nggak ada apa di sini masuk semua jadi uang, balik semua jadi uang, bukan jadi biaya gitu. Nah, jadi sebenarnya Pak, konsep supply chain itu ada ilmu dasarnya. Mungkin Bapak-bapak, karena kebetulan saya berhadapan dengan Bapak-bapak dosen juga di sini, jadi saya mempertanggungjawabkan juga nih secara secara keilmuan. Di dalamnya itu ada banyak Pak ilmunya ya. Ada tentang ilmu produksi, tentang operasi, marketingnya pun ada, kapasitas, konsep kapasitas. Karena kadang-kadang nggak match ini Pak kapasitas, misalnya gini ya, di sini butuhnya misalnya 10 ton per bulan, kapasitas di sini petani cuma ternyata 7 ton gitu. Nah ini kan ada kurang 3 ton kan gitu, bagaimana? Sementara kan nggak mungkin lah hotel minta maaf terus ke tamunya, maaf nih soalnya nggak datang barangnya gitu kan gitu. Jadi ada problem itu, dan ada ilmu yang dipelajari juga tentang variabilitas, tentang apa macam-macam pasokan, tentang mau sistemnya mau batch apa online apa gimana cara pasokannya, atau aliran antrian dan sebagainya. Ada buffering, ada stock buffer, ada tadi lead time, banyak ilmu dasarnya. Tapi kita mungkin ini nanti apa PR-nya buat bapak-bapak yang dosen aja, yang kita sebagai petani tahu lah ada artinya nggak ngawur ini dasarnya gitu. jadi sekilas ya, kalau disebut ditambahin lagi dengan manajemen, kalau orang bilang supply chain manajemen, nah berarti ada proses planning, organizing, directing, executing, controlling. Masuk di situ. Di dalam ilmu itu, kapan kita nge-planning tanam, kita kalau ada sekian varietas mangga mana yang kita tanam, itu kita planning semua. Kapan dia dibutuhkan sama hotel, dan mungkin ada seasonnya, tamu-tamu di hotel kan, mungkin low season, mungkin di Januari, Februari, ngapain kita tanam banyak-banyak kan gitu. Jadi ada sinkron. Kalau kita tahu, oh Januari, Juli ini banyak orang libur ke Bali. Nah, wah ini harus dinaikkan nih produksinya. Berarti kita siap lead time-nya itu yang tadi jauh hari sebelumnya kita udah harus tanam. Kemudian ada ini agak susah, cross functional relationship lagi nih di dalam proses tadi itu, melibatkan kan, kalau di perusahaan-perusahaan itu melibatkan ada marketing, ada finance, HRD, ada itu lintas sektor ya. Ini konsepnya lintas sektor. Bukannya tidak ada, mereka tetap ada. Sales jualan, marketing ya bikin iklan misalnya, yang HRD meningkatkan keahlian pegawai dan sebagainya, tetap ada. Tapi cara berpikirnya sekarang udah harus satu kesatuan. Nah, ini cross function responsibility. Ini ya relationship, supplier relationship. Nah, supplier relationship dan customer relationship itu ada di sini. Ini harus dibina terus. Di sini supplier relationship, di sini customer relationship. Ini harus nggak boleh lepas. Karena ini tadi yang saya bilang, supply chain itu ada aliran, bukan menumpuk barang. Supaya dia mengalir berarti hubungannya harus terus ada. Ini yang harus di-manage hubungannya. Saya boleh kasih contoh paling gampang dulu, saya waktu jadi supply chain manager di McDonald, apa yang saya lakukan untuk memanage dengan pemasok. Setahun sekali saya adakan pertandingan bola Pak se-Indonesia. Pemasok McDonald di Jakarta saya undang main bola kita di lapangan Senayan itu. Ini departemen lain nggak boleh iri. Oh dulu enak banget kan anak supply chain main bola malah gitu. Tapi ini kan dalam rangka ini sebenarnya. Kadang-kadang informasi informal, keputusan informal itu ketemunya di gitu. Bonding, merasa bersahabat di situ. Jadi ada supplier relationship kita maintain, ada customer relationship. Ya kan, kalau mungkin nih kalau sekarang kan rata-rata yang saya dengar sih chefnya hotel bolos sama pemasok gitu. bukan nggak bagus juga kan, cuman harus diatur gitu permainan ininya apa, fairness-nya itu bagaimana. Karena mereka yang menentukan, mereka yang oke, ini harus dijaga terus relationship-nya.
Nah, kalau itu tadi saya bilang ada di dalamnya tetap ada fungsional aktivitas marketing, finance, HRD, program kerja, bikin key performance indikator, terus ada proses P&L gitu sama. Dan ini ya supply chain ini sebenarnya supporting system, dia bukan yang menentukan, dia malah mengikuti apa maunya perusahaan, dia mensupport. Nah, kemudian ada juga strateginya, tapi ini mungkin terlalu banyak. Saya hanya kasih tahu sebenarnya ada dua di dalam strateginya supply chain, lean atau agile atau mixed. Ada yang orang pakai mixed. Lean itu artinya begini, barang-barang itu di-maintain dengan semurah mungkin biayanya. Kalau agile di-maintain seresponsif mungkin. Ya saya butuh ini, besok kirim, besok ini, udah cepat gitu. Bahkan kalau dia nggak punya, dia ambilin dari tempat lain, dari temennya, dari mana itu agile. Akibatnya apa? Ini pasti lebih mahal dari yang lean. Tapi ini malah masalah pilihan, mana manajemen mau yang mana gitu. Tapi dari awal mesti didesain mau pakai yang mana gitu. Biasanya nih Pak, kalau hotel bintang 5, dia pilih yang ini. Karena takut dikomplain sama pelanggannya. Hari ini misalnya nggak ada tomat, bisa ngamuk itu. Bisa pelanggan nggak mau balik lagi di hotel bintang 5, nggak mau tahu ya. Tapi kalau di hotel saya misalnya bintang 2 gitu Melati, oke lah hari ini ya, nasi gorengnya nggak ada tomatnya, ya apa-apa gitu. Bayarnya cuma berapa kan gitu kan. Ya, nggak sampai dia harus cari-cari tomat gitu buat pengganti kan gitu. Ini ekstrim contohnya ya. Nah, wawasannya itu ya tadi awalnya ada ilmu dasarnya, ilmu fungsional manajemen, terus bisa dijadikan strategi, bahkan sekarang bisa dijadikan persaingan usaha, Pak. Contoh paling gampang ya, saya hampir ngalamin dulu waktu di McDonald. Begitu kita masuk jualan ayam, itu kan terganggu lawan kita. Yang maaf nih, ada yang sudah duluan main ayam di situ. Itu pemasoknya sama dia bisa dia kasih warning, kamu mau tetap ke sana apa ikut saya kan gitu ya. Kan dia sudah rata-rata mungkin sudah 300 outlet, saya baru mulai kan. Banyak nggak? Wah, saya ikut yang sudah banyak kan kalau diancam gitu. Nah, ini bisa dijadikan alat persaingan. Jadi jangan kira di hulu ini apa yang terjadi ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya stop CPO. Pusing dunia. Ini yang terakhir saya stop nikel walaupun kalah di WTO ya. Tapi bayangkan ini udah alat bersaing ini Pak. Kalau bandel saya tetap stop walaupun diancam penalti sama WTO, nggak mau, saya mau nikel, saya mau pakai sendiri. Rusak sistem supply chain dunia. Maka jangan dianggap enteng menurut saya. Jadi Indonesia ini soalnya semua produk ada di Indonesia Pak. Ya hampir semua. Kalau kita berani aja kayak Pak Jokowi yang jangan main jual komoditi ya, kita nilai tambah baru kirim. Ya, Pak. Kita misalnya paling gampang jangan anggap enteng itu pala ya. Pala kita stop aja ekspor. Itu Prancis pusing nggak bisa bikin parfum deh Pak. Iya, karena bahannya dari Frangi itu, yang merah itu hanya ada di pala. Gitu. Jadi sebenarnya kita banyak loh strategisnya kalau kita mau bermain di sini. Ya kayak kemarin CPO, nikel, dan pokoknya boksit kemarin mau ada boksit lagi itu apa lagi ya. Banyak yang di Indonesia yang nggak ada. Mungkin saya kurang tahu. Mungkin manggis pun bisa juga strategis kalau kita nggak ini ya, karena nggak banyak juga yang punya manggis kan. Jadi wawasannya tuh bisa sampai menentukan dunia ini buah-buahan yang kita punya, kalau kita nggak mau kirim mau apa kan gitu. Nah itu salah satu ininya wawasan yang kita bisa gunakan ya. Sama kayak misalnya unggulannya Bali apa ya, mungkin sapi Bali ya. Kalau sapi Bali hanya untuk di Bali, pusing juga yang pulau lain kan. Bisa juga begitu terjadi ya. Atau paling tidak cabai misalnya, cabai kita nggak kirim, kebutuhannya banyak banget di bawah, tapi Bali produksi cabai itu banyak. Nah ini yang kayak gini udah strategis banget ini. Kita sebenarnya bisa memilah-milah tuh di lokalnya yang strategis kita apa.
Yang ini bargain untuk yang provinsi lain kita bisa pakai juga kan gitu. Nah, sebenarnya value creation ini berkaitan dengan 6R. Sebenarnya di dalam konsep tadi itu kita menjanjikan ke pemasok ke hilir itu adalah produk yang tepat, waktu yang tepat, kapan dibutuhkan, jumlah yang tepat, lokasinya misalnya dikirim ke hotel mana, cost-nya yang tepat, kualitasnya tepat. Ini semua nih janji kita sebenarnya di dalam konsep supply chain. Ini akan menentukan akhir-akhirnya ke gross profit perusahaannya si petani nanti. Akhir-akhirnya ke situ menentukan. Kalau kita manage ini bagus, ini biasanya bagus gross profitnya di pertanian itu. Ini janjinya tuh. Tapi ya bagaimana caranya? Ini yang paling penting. Ini memang ini janji terus. Ya bagaimana caranya ini yang butuh, nggak bisa langsung kayak sulap ya. Mungkin nanti perlu lagi ada lebih detail lagi diskusi ya. Nah, sekarang tools yang digunakan, kembali ke ilmu ya. Sebenarnya sekarang terbagi dua, ada lagi tradisional supply chain yang ini mungkin sudah digunakan. Nah, ilmu-ilmu dalamnya ada lean management, total quality control, Six Sigma, operation research, just in time product, itu semua masuk di sini. Terus ada untuk konsistensi ada Six Sigma, SPSS, statistik proses. Kemudian untuk supaya dia cepat tanggap ada teori constraint, Kanban, S-Core. Nah, yang terbaru ini ada sekarang CM digital, dan ini mungkin sudah banyak diterapkan juga di pertanian digital. Jadi dia akan memperkecil lead time karena informasinya tuh dengan WA aja kita sudah tahu di mana banjir, di mana ini gitu. Ini akan terjadi bencana alam, di mana kita harus pindahkan tanam dan begitu. Itu dengan artificial intelligence, internet, radio frekuensi, macam-macam lah, ada QR code dan GPS, itu udah tahu. Dulu saya tuh kalau ngirim barang dari Jakarta sampai Bali misalnya, nggak tahu saya truknya sampai mana kalau udah jalan. Zaman saya tahun 2000 belum ada GPS, Pak. Sekarang gampang banget sampai mana kita monitor, gampang. Tahu kita telepon sampai mana ini gitu. Kan di kantor kita bisa pasang itu truknya udah sampai mana, kelihatan. Ini supply chain digital akibat ada perkembangan digital ya. Jadi ada cloud lagi. Dulu kita nyimpen data harus beli server, harus beli komputer gede-gede. Sekarang cukup dengan laptop, udah beli cloudnya di Google, udah kita bisa masukin banyak. Nah, smart production system sekarang juga ada di pabrik-pabrik itu sudah banyak sekali orang pakai robot dan sebagainya ya. Nah, ini ada perkembangannya ke situ. Jadi benefitnya menerapkan supply chain ini di bisnis pertanian tuh kita bisa mensinkronkan sebenarnya kebutuhan hulu dan hilir. Jadi jangan sampai yang terjadi adalah misalnya musim panen malah harga jatuh, gitu. Karena kita nggak tahu, nggak cocok gitu antara hulu dan hilir. Ya, atau ya dulu saya agak kesel itu kalau Menteri Pertaniannya tiba-tiba atau perdagangan tiba-tiba bikin pengumuman harga cabai naik luar biasa karena musim hujan. Nah, pengumumannya gitu ya. Terus nanti nggak lama kemudian, 6 bulan kemudian ngomong lagi harga cabai naik karena kekeringan. Jadi sebenarnya butuh yang benar yang mana nih? Keringan apa musim hujan? Gitu. Tapi sebenarnya untung dia jadi menteri di 2 musim. Kalau jadi menteri di 4 musim di Inggris, ada lebih pusing lagi deh. Jadi sebenarnya kan masalah teknologinya aja. Itu sering tuh kejadian. Ini harga cabai naiknya luar biasa karena hujannya ini banjir pertanian. Nanti tiba-tiba kekeringan, gagal panen, harga naik. Jadi yang benar cabai itu di musim apa kalau gitu? Banyak contoh gitu. Dulu suka begitu, kasih menteri asal kasih ngomong aja di depan gitu. Ini karena padahal menurut saya nggak masuk akal karena ada yang bisa manage aliran bahan baku dengan baik gitu. Ya ini tadi menjaga gross profit tadi saya sudah cerita ya, dia dengan
dengan gimana memanage gitu ya. Terus menjaga kelangsungan pasokan. Karena itu tadi saya cerita, terutama di Indonesia itu ada musim itu yang mungkin makin kesini kan kalau di zaman pertanian purba bolehlah kita ngomong musim berpengaruh kan. Kalau sekarang udah zaman digital teknologi, masa musim juga tergantung kan gitu. Orang Belanda aja bisa bikin greenhouse dan sebagainya ya, bisa pada waktu musim salju panen dia malah kan gitu. Kita kok nggak bisa kan gitu. Nah, terus bagaimana juga supaya mudah buka cabang di mana-mana, petani itu buka pertanian di mana-mana itu karena sudah tahu ujung sama hulu dan hilirnya udah ada sambungannya. Terus juga bisa menjaga daya saing. Tadi karena tadi kita sudah bisa memberikan janji 6R terrealisasi itu ini. Jadi syaratnya itu tadi bagaimana kita bisa mengelola sepanjang rantai pasok ya dengan janji 6R itu gitu. Nanti kita perlu diskusi lebih detail lagi gimana caranya karena boleh jadi bapak-bapak petani ini punya pengalaman yang luar biasa dan kita bisa saling belajar. Oh, harusnya begini nih dikemas dengan ini kan gitu. Nah, terus jadi petani harus bagaimana gitu pertanyaannya kan? Ya. Jadi menurut saya ini ada beberapa hal yang saya simpulkan dia mesti paham sebenarnya ada rantai pasoknya untuk jadi kesatuan bisnis. Harus ada off-takernya lah kalau istilahnya Pak siapa kemarin tuh Pak yang ini Duren tuh yang di desa Duren tuh dia paling senang pakai istilah off-taker. Harus jelas off-takernya siapa yang beli ini. Dia tanam udah matang nggak ada yang ngambil, waduh kacau kan gitu. Jadi harus ada rantai pasokannya harus dibuat nih. Dan paham walaupun ada ketemu hilirnya tuh hilirnya juga pasti punya syarat gitu. Apa sih supaya saya bisa diterima? Saya punya sayur, saya punya buah, saya punya olahan ya gitu, manisan kayak asinan, selai, apa segala itu, jus, syaratnya apa gitu. Terus bagaimana kita juga supaya tidak terputus? Karena seperti saya bilang, misalnya contoh paling gampang lah hotel di Bali, kan nggak mungkin ya misalnya Desember Januari impor, terus nanti Februari sampai November pakai lokal lagi kualitasnya kan nggak sama kan jadi terus harganya juga jadi nggak sama jadi harus bisa jangan sampai terputus-putus ini harus pasti ada rekayasa engineeringnya cara bertani yang mungkin bisa diskusi dengan ahli-ahli di universitas gimana sih caranya ya karena pasti selalu ada ikhtiar baru untuk membuat itu ya. Terus bagaimana melakukan persiapan di hulu agar memperlancar aliran ke hilir itu saya bilang tadi dari hulu sudah disiapkan misalnya kita pasok dalam bentuk apa misalnya ini kalau buah-buahan gini kita kemas dalam bentuk 5 kiloan lah itu udah kepikir gampang dibawanya ya. Kalau dari awal kita kemas dalam 1 karung 20 kilo sampai ke hilirnya setengah mati karena nggak mikirin hilir ya yang penting satu karung isi penuh gitu tapi bawanya itu bisa rusak bisa sampai ke hilir belum tentu terjaga kualitasnya. Bagaimana permintaan di hilir dan kekinian informasi di hilir itu agar cepat sampai di hulu. Itu tadi yang saya bilang. Ya, informasi dari bapak-bapak yang di hilir bisa melalui tadi mungkin dari yang mulai dikelola sama Pak Gede. Jadi ada paguyubannya, ada kumpulannya ini gimana informasi pasar dan informasi pertanian itu nyambung. Ya, di mana caranya? Kalau zaman dulu kan kita punya itu dulu juga itu Pak Menteri Pertanian yang tiap hari ngomongin harga cabai keriting, harga bayi tahu semua itu. Sebenarnya bagus, tahu jadi patokannya semua kan. Harga bawang, wortel apalah, buntel apa segala istilahnya gitu dulu kan. Itu kita anggap lucu tapi sebenarnya itu informasi yang bagus tuh. Informasi di hulu buat di hilir kita jadi tahu nih harga-harga yang dihilirin jadi berapa kalau ditambah ongkos kirim kan gitu dan gimana ada kreasi nilai tambah dan diantisipasi oleh petani ini butuh bimbingan banget nih dari bapak-bapak ahli food teknologi ya
merubah misalnya dari tadi yang saya bilang dari strawberry jadi selai, dari jeruk jadi jus jeruk, atau kalau lebih ini lagi avocado jadi misalnya selai avocado atau minyak avocado. Minyak avocado sekarang mahal banget sebenarnya di Inggris ya, karena dipakai juga buat kosmetik ya. Nah itu kan mereka itu butuh. Nah ini tapi tentu harus ada tahun untuk membuatnya, ini butuh bantuan lah dari yang orang lebih ahli. Gimana nanti ada petani Nusantara nih, termasuk menurut saya sarana untuk bisa sharing nih begini nih. Gimana layan internet, nah door to door itu. Sebenarnya di hilir nih seperti kalau kayak di hotel-hotel, inginnya sih dikirim udah sampai hotel, jangan hotel yang belanja ke pasaran gitu. Tiap hari belanja ke pasar, mendingan dikirim kan gitu. Jadi gimana petani mau ngirim tuh dari Pupuan nyampe lah langsung ke hotelnya Pak Nyoman di Sanur misalnya gitu. Jadi enak, udah tinggal tidur aja, tinggal konsentrasi melayani tamu aja gitu. Terus membiasakan ada diukur ya kinerjanya. Nanti kita belajar, kalau perlu saya ajarin gimana cara mengukurnya. Terus terjalinnya link yang kuat. Dan ini dari aktor dari hulu menuju hilir. Nah ini saya rasa ini salah satu misinya Pak Gede ini di sini nih, dari hulu ke hilir. Jadi seperti saya baca di WA-nya nih, maunya Pak Gede dikasih contoh nih, dari kopi sampai jadi ke kafe kan, dari biji kopi itu kan linknya panjang. Jadi akses ke stakeholder pendanaan kalau sudah tercipta istilahnya ekosistemnya Pak, mestinya pendanaannya itu akan lebih jelas. Karena orang sudah tahu, oh dari sini ke sini, itu nanti pendanaannya pasti menurut saya ya akan lebih mudah buat yang mau kasih dana ya, buat menghitungnya lebih mudah. Nah, saya sih sebenarnya memberikan sedikit apa ya challenge gitu buat petani Nusantara. Coba deh, ini karena kebetulan dimulai dari Bali ya. Coba mulai didata kebutuhan lokal Bali terhadap hasil pertanian. Didata per bulan, berini, supaya nanti informasi itu kita sambungkan ke hulu, ya kan, ke hilir. Kalau ada ini kemana lari kemana dipetakan ya. Kemudian data produksi pertanian di Bali dengan kategorinya. Jadi tadi ya per area kayak, per jenisnya kayak, jenis buahnya, per apa ya gitu ya. Apa per bulannya, kalau ini di bulan ini bulan ini. Terus data kebutuhan hotel lah paling gampang, resto, supermarket, catering. Nah ini kita bisa dapat nih, kalau kita sudah dapat kita bisa mulai bekerja. Terus baru kita bikin nih tadi program kerjanya ya, gunakan untuk kebutuhan. Gimana sih kalau kita nggak bisa dapat 100% ya mulai dari 10%, masa nggak bisa nih dari wisdomnya Pak Nyoman mau menerima 10% pertanian punya misalnya gitu, lokal kan gitu ya. Ini bisa kita mulai sebenarnya, bikin ini program kerja substitusi impor bertahap, bagaimana antaranya supaya itu tadi ketahanan pangan yang dibilang-bilang Pak Jokowi terjadi. Kalau enggak itu ya tetap aja kita tergantung sama luar, substitusi impor, bikin program kerja. Terus nah terakhir-terakhirnya sih kalau lebih bagus lagi kalau bisa ekspor, karena ekspor itu sekali beli satu kontainer, nggak dia 1 kilo 2 kilo, satu kontainer langsung kan gitu, dan membantu devisa gitu kan. Dan saya lihat pemerintah mempermudah banget nih. Jadi ini saya sedikit promosi buku saya yang saya tulis ya, tapi sebagian sudah banyak habis ini di Gramedia kayaknya. Kemudian saya juga suka memberikan workshop teman-teman. Ini kebetulan beberapa teman saya juga yang peserta workshop ada di sini. Jadi inilah kalau mau lihat ininya, saya juga ada taruh di YouTube ya. Nah, kira-kira sepintas begitu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk Bapak Ibu bertani ya. Jadi kira-kira itu mungkin kita bisa sambung dengan tanya jawab
kalau ada yang bisa saya jawab nanti langsung silakan Pak Gede. Saya kembalikan ke Pak Gede dulu. Itu mute, masih mute Pak, masih mute. Baik, terima kasih Pak Bambang. Luar biasa tadi, maaf tadi sedikit saya pegang HP karena beberapa teman-teman mungkin dia agak kesulitan masuk ke Zoom. Ada yang kendala sinyal dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan di Zoom hari ini kita ada tamu istimewa satu. Mohon izin Pak Krisno Nugroho, beliau Kepala BI Cabang Bali. Luar biasa. Selamat bergabung. Saya juga mohon izin Pak nanti masuk ke grup Petani Nusantara karena kami hadir di sini atas kepedulian dan prihatin. Jadi kami ingin mengajak teman-teman di pertanian, ayo kita pelan-pelan merubah, memproduktifkan tanah yang produktif yang tidak diproduktifkan gitu. Jadi itu sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin ada yang bertanya dulu. Silakan. Boleh izin Pak saya Pak. Oke Pak Krisno, silakan. Ya, maaf nih Pak Nyoman, Pak Gede, terima kasih izin Pak. Saya Pak muridnya Pak Nyoman saya nih. Terima kasih Pak Trisno. Ya, Sudah ya. ditodong ini. Ya, menarik Pak. Saya memang concern terhadap pertanian Bali Pak Haryo. Makasih tadi Pak Haryo. Saya coba mengamati data 3-5 tahun terakhir di Bali Pak ya. Saya dengan Dinas Perhubungan Pak Samsi juga saya coba cek. Dan tentunya kami punya bersama Pak Gubernur Koster, Provinsi dan Kabupaten punya tugas untuk inflasi Pak. Ini yang kasus inflasi aja dulu Pak ya. Dari data yang saya miliki, kita miliki Bank Indonesia dan juga dari Pemprov Bali, sebenarnya dulu sebelum COVID, Bali ini sebenarnya ini Pak, rantai pasoknya itu sudah settle Pak dulu Pak, zaman sebelum COVID ya. Inflasinya baik-baik saja selama sebelum COVID kemarin ya. Namun sebenarnya hampir sebagian besar kebutuhan Bali itu kita tahu semua lah diimpor dari Jawa Timur, dari NTB maupun dari Sulawesi Selatan sebenarnya Pak ya. Karena memang pertanian di Bali tidak terlalu banyak atau tidak mencukupi untuk mensuplai 16,5 juta. 16,5 juta wisatawan Nusantara dan wisatawan asing Pak di Bali itu sebelumnya. Kemudian COVID kemudian saya tahu bahwa yang masuk itu kebanyakan dari Jawa Timur Pak. Nanti ada data juga, saya punya data juga itu Pak dari Pak Samsi ya. Ada 3 jenis yang masuk, baik hortikultur, peternakan maupun dari komoditi pangan Pak. Jadi semuanya sebenarnya relatively banyak yang masuk ketimbang yang keluar. Artinya apa? Bali itu masih sorted terhadap kebutuhan pokok di Bali. Contoh cabai nih Pak ya. Oleh karena itu kami ada gerakan nasional pengendalian pangan, pengendalian inflasi pangan di Bali Pak. Menanam cabai di Bali Pak. Cabai itu Pak di Bali Pak seumur-umur. Cabai itu seumur-umur di Bali itu nanamnya tadi Pak Haryo pendapat sesuai dengan siklus musim Pak. Jadi kalau hujan mereka berhenti gitu Pak. Padahal buleleng itu kalau nggak makan cabai itu belum makan tuh Pak. Kan paling beres buleleng tuh Pak. Di buleleng itu kalau nggak ada sambal mentah udah nggak bakalan dianggap makan itu Pak. Jadi cabai di Bali itu apalagi ada kuningan galungan ya. Kuningan galungan. Jadi saya bilang masa sih nggak ada profesor doktor pertanian yang bisa tadi greenhouse cabai menanam sepanjang tahun di Bali ini. Karena cabai di Bali itu kebutuhan pokok Pak. Memang kita lupa Pak sama Pak Nyoman nih karena pariwisata mengenakan jadi pertaniannya lupa Pak. Jadi bangun tidur ada tour guide, jadi tour guide $50 Pak, udah lumayan sehari udah selesai ya. Jadi pertanian itu tidak terlalu. Oleh karena itu kami mendorong Pak Koster dan seluruh bupati menanam cabai baik di urban maupun di daerah. Pak, saya tanya bupati,
adakah tempat kebun cabai yang besar di Bali, Pak? Nggak ada yang bisa jawab, Pak. Nggak ada satupun bupati yang tahu daerahnya yang punya cabai besar. Punya, Pak, tapi nggak gede. Sehingga cabai yang terkenal di Bali adalah cabai dari NTB maupun cabai dari Jawa Timur. Cabai dari Bali sendiri nggak terlalu banyak. Jadi yang paling banyak agak banyak di Buleleng, Pak. Karangasem nggak terlalu banyak. Saya sudah coba saya buatin grup bupati, saya tanya di mana sih cabai itu ada. Nggak ada, Pak. Jadi cabai itu selalu, Pak, kalau galungan naik tinggi harganya, kemudian nanti pada waktu hujan juga naik tinggi, Pak. Itu berulang-ulang dan kita tidak bisa tahu caranya mengendalikan. Akhirnya kita tanam cabai. Ini setelah bulan Agustus sampai sekarang cabai melandai terus, Pak. Cabai itu sempat 110.000 per kilo, Pak, di Bali ini. Kalah daging. Nah, Pak. Sekarang sudah murah. Sekarang di bawah 30, 20, misalnya 25.000 lah. Sekarang murah ya. Sempat 110, Pak. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Sehingga tanam cabai kita minta untuk Pak Bupati tolong ditanam cabai, dan ada beberapa ya oke, karena ini bisa November, Desember, Januari biasanya cabai itu naik harganya. Tapi kita udah nambah. Jadi memang cabai ini problem yang terus-menerus di Bali karena kita tidak punya lahan yang besar untuk nanam cabai. Jadi itu juga satu kesempatan buat petani cabai, Pak, di Bali ini. Nggak ada greenhouse. Mosok sih doktor dari Profesor Udayana atau Warmadewa yang pertanian tidak bisa menanam cabai yang sepanjang tahun tanam, Pak. Mosok, Pak, banyak yang dokter-dokter ya. Saya yakin bisa lah greenhouse tadi, Pak. Tapi belum ada di Bali, Pak. Jujur belum ada. Saya sudah muter di Bali, belum ada yang pinter nanam cabai sepanjang tahun. Kalau bawang merah, Pak, sudah ada, Pak. Di Songan itu menanam cabai sepanjang tahun, Pak. Saya nggak khawatir dengan bawang merah, Pak. Karena bawang merah di Bali sudah ada di Songan yang menanamnya sepanjang tahun. Jadi saya kalau inflasi naik, saya tinggal kontak Pak Bupati Bangli untuk menggerojoki bawang merah ke Denpasar maupun dari ini. Jadi cabai problem pertama di Bali, Pak. Yang kedua, Pak, tadi yang masalah supply chain tadi menarik, Pak. Saya gini, Pak Haryo dan Pak Nyoman, saya kalau inisiatif ya, tadi Bapak mengatakan ada Marriott Group 24 hotel bintang 5 Marriott di Bali, Pak. Saya panggil aja, Pak, CEO yang di sana namanya Rames, Pak, di Jakarta. Ketemu di Bali, saya bilang, Pak Rames, Anda itu punya hotel di Bali 24. Marriott bintang 5 semua. Pernah Bapak nggak lihat berapa sih produk UMKM atau produk lokal yang dipakai hotel Bapak? Dia kaget. Tuh, kenapa, Tris? Anda mencari untung di Bali, kok nggak pakai produk dari Bali gitu? Oh, gitu, saya bilang gitu. Nah, oke. Kalau saya bisa saranin, gimana caranya? Terus sekarang di mapping, berapa persen yang menggunakan produk lokal? Cabai, telur, beras, berapa persen? Let's say 40%. Bapak harus punya mapping rencana ke depan. Tahun depan saya naikin ke 50%. Tahun depan ke 60%. Tahun depan ke 70%. Yang nggak bisa, nggak apa-apa. Misalnya alkohol dari luar negeri, ya nggak apa-apa. Wagyu dari New Zealand, ya nggak apa-apa. Tapi yang bisa semua dipenuhi di Bali, Anda harus menggunakan beli. Dia setuju, Pak. Setuju, Tris. Pertama kali beras, Pak. Kami undang si UMKM beras dari Tabanan. Beras, Pak, dan Mas Santika BUMD-nya Pak Sanjaya Bupati. Kita buat program kerjasama antara BUMD ini ikhtiar kecil, Pak, ya. Nanti mungkin dari UMKM Pak Sanjaya, saya dengan Pak Koster, dengan para bupati, dikontrakan beras Marriott dari 24 hotel yang di Bali itu beli di Tabanan, Pak. Kemudian selain beras apa? Telur. Telur mereka disuplai oleh UMKM dari Bangli, Pak. Kontrak juga, Pak. Bertiga ada, Pak. Pada Pak Koster ada 2 bupati, ada chairman-nya si Marriott. Dan juga sayur-mayuran, dan juga arak. Saya minta arak, kemudian sayur-mayuran, kemudian garam dari Gusambel, apalagi ya. Jadi sementara sudah berjalan hampir setahun 6 bulanan, Pak. Saya cuma mengatakan, kalau Marriott itu bisa, Pak. Dan UMKM kita tadi Bapak katakan, UM-nya sekarang harganya kompetitif.
kualitasnya mereka nggak komplain Pak, 6 bulan diem aja. 6 bulan, saya juga kontak sama UMKM maupun Marriott. Yang ketiga, delivery-nya on time. Jadi Bapak 6 atau 5, saya cuma 3 aja, kompetitif harganya, kualitasnya bagus, delivery on time-nya tetap, tetaplah, hotelnya tidak komplain. Sudah 6 bulan Pak, mereka bisa beli beras berton-ton, dan mensuplai telur itu 500 juta tiap bulan. Ribuan telur Pak. Dan berjalan baik. Dan saya cek ke Marriott gimana, ada masalah enggak. Saya cek petaninya gimana, susah apa enggak. Butuh uang apa enggak. Ya kalau bilang kalau uang kurang Anda bisa pinjam BBD Bali. Dan so far berjalan dengan baik. Ini contoh kecil sebenarnya Pak. Jadi contoh bagaimana kita kalau itu bisa dilakukan oleh 100 hotel besar di Bali. Ya Pak ya. Terus meng-off-takerkan produk-produk UMKM di Bali. Saya kira UMKM akan senang. Saya bilang hotel Bali senang, masyarakat Bali senang, iya kan Pak ya. Terus kemudian Wisman juga senang. Saya kira itu kecil, tapi kita perlu dukung bersama-sama Pak. Saya pengen, dan mereka mau Pak, karena mereka tuh nyariin Pak, siapa sih fasilitator yang seperti Pak Haryo itu, yang takut Pak ketemu Pak Haryo atau Pak Sudiarso. Jangan-jangan saya dipalak, jangan-jangan saya dimintain fee gitu. Saya dikasih tahu Pak Nyaman. Ya saya kan nggak punya, saya iyalah makan udah cukup, sudah cukup lah. Jadi fasilitasi antara off-taker hotel dengan petani itu yang kita perlu Pak. Gitu itu Pak. Jadi sementara itu Pak, saya sudah 16. Terima kasih Pak. Mungkin mohon masukan dari mana cabai. Saya juga nggak ngerti cabai ini gimana sih bisa lakukan. Terima kasih Pak. Boleh saya langsung tanggapi Pak Gede ya? Iya silakan Pak. Jadi kalau masalah-masalah yang seperti cabai dan sebagainya, McDonald juga mengalami Pak, karena kita juga pakai cabai ya. Tapi kita ajarin bertani itu tadi yang terakhirnya sih memang pakai kayak semacam greenhouse gitu Pak ya. Tapi anginnya luar biasa di Bali nih Pak. Terbang dari greenhouse-nya. Jadi kita ngalamin berapa kali. Jadi yang kita ajarin ya nanam di beberapa daerah ya. Kita memang survei, oh yang ini kalau di daerah sini nih dia ada masalah di musim, di daerah tempat lain nggak kena dia. Jadi memang Bali masih untungnya cukup lebar gitu untuk daerahnya, dan dia kita bisa, jadi lebih data mapping tanaman ini cocok di mana itu juga penting tuh. Mungkin perlu didata itu buat data lokal ya kalau untuk mau ketahanan pangan ya, nanti berkaitan tentu kalau ke Bapak dengan inflasi tentu. Ya, itu ketahanan pangan tuh kalau nggak ada di sini ya, karena saya ngajarin juga itu petani di Bedugul itu nanam dia dari mulai lettuce, sayur-sayuran yang lain sampai ke buah-buahan yang disuplai ke mana itu juga begitu. Tadinya mereka cuma di Bedugul aja. Akhirnya saya jangan begitu, karena Bedugul misalnya lagi jelek musimnya, dia di Tabanan bagus. Jadi misalnya gitu, atau jadi dan itu juga bentuknya dia karena sudah tahu musim-musimnya, dia sewanya juga bisa juga hanya per musim nanti kan gitu, nggak perlu memiliki gitu, atau kerjasama sama petani di situ kan gitu. Off-takernya tetap yang di Bedugul gitu, tapi sumbernya bisa dari mana-mana gitu, cari di daerah-daerah yang menggantikan tempat itu gitu. Itu dari cabai. Kemudian sebenarnya yang lebih parah lagi, kalau sampai udah panen nggak diambil gitu kan, nggak mungkin. Sebenarnya Pak, teknologinya tidak terlalu susah. Dulu saya ngajarin bikin pohon cabai, sekarang ada pohon cabai istilahnya ya, itu jadi kering itu bisa menstabilkan harga. Kalau di rumah kasih brand, prosesnya tidak terlalu susah. Saya yakin bapak-bapak yang ada di perguruan tinggi di Udayana dan yang lain-lainnya lah itu pasti mudah itu kan. Memang ada kadang-kadang tergoda dengan komoditi pas jadi, karena cabai kering yang cabai basah itu misalnya 1 kilo bisa jadi cuma jadi 1/4 kilo setelah kering kan gitu. Loh, harganya kok jadi mahal Pak nih? Ya tapi kan daripada terbuang dan sebagainya ya. Apalagi kalau kita sudah bisa carikan hilirnya. Carikan hilirnya itu yang pasti misalnya ya pabrik mie itu dia butuh itu. Atau cabai kering pabrik itu bisa kita pasok sampai. Jadi kita carikan hilirnya juga gitu. Jangan sampai petani itu pada waktu panen malah nangis gitu. Itu yang terjadi. Jadi yang mungkin masalah cabai dan sebagainya, komoditi yang cepat
busuk itu mungkin kita carikan solusinya itu antara lain ya. Dan yang saya rasa juga kurang di Bali itu adalah cold storage. Cold storage yang bisa dipakai bersama, Pak. Mungkin ada ide itu. Jadi petani-petani yang cepat busuk bisa naruh sementara di situ, sementara belum dapat ini ya, belum dapat hilirnya, bisa dikelola di sana, atau nanti dicarikan hilirnya lebih bagus. Tapi jangan saya busuk nggak bisa dipakai gitu. Jadi kelemahannya itu storage room yang untuk chiller, freezer itu harusnya mungkin infrastrukturnya disediakan oleh, kalau bisa sih pemerintah, karena kalau petani sendiri nggak ada modalnya, atau dibikinkan model bisnisnya lah bagaimana ya, karena di situ dibutuhkan, karena bisa terjadi begini Pak, keuntungan setahun habis gara-gara panen sekali itu, habis dia untungnya gitu, gara-gara busuk ya itu. Ini yang saya alami, bahkan dulu saya kalau untuk financingnya dulu di Medora berani sampai istilahnya mendanakan di depan. Jadi kita sudah tahu nih kita butuh setahun sekian ya, udah saya danain ini. Dia kan kalau dia mesti sewa lahan di sini kan butuh uang. Jadi kita beli di depan. Dan imbalannya harganya stabil, produknya kontinu. Ya, karena mereka kalau mau merekayasa bertani kan butuh biaya juga gitu. Kalau saya mau buka di sini ada uangnya berapa uang yang, tapi kalau hilirnya sudah mau bayar di depan, ya tentu dengan wajar ya, sama-sama win-win, kita harus sama-sama untung gitu. Kalau kan dilema nih sebenarnya pertanian Pak, kalau kita bikin murah petaninya mati gitu. Kalau kita pertaniannya makmur, rakyatnya bayar mahal, kan kita di tengah-tengah pemerintah juga dilema ya gitu. Sekarang gimana caranya supaya pertaniannya hidup, hilirnya juga hidup. Jadi ini tadi cara berpikir satu kesatuan hulu dan hilir. Karena mungkin kita bikin semuanya murah, ini masalah inflasi turun, terus petaninya tutup semua lahannya, kamu nggak nutup ini minimal untuk overheadnya juga nggak nutup. Jadi memang harus ada ada kayak sistem penyangganya juga sedikit lah ya. Dan mungkin itu sebenarnya kalau perkembangan di ilmu supply chain, mungkin Pak Trisno juga sudah tahu ya. Jadi sekarang sudah ada kredit supply chain namanya Pak, disediakan oleh bank. Kredit supply chain itu mendanai dari tadi itu gap dari petani dan hilir. Mungkin 2 tahun lalu saya pernah Zoom dengan masyarakat supply chain regional ya. Itu di Singapura dia udah punya banknya yang khusus mendanai gap antara petani dengan hilir. Ya, jadi kalau sekarang seingat saya ada beberapa bank memang sudah melakukan, tapi lebih ke konstruksi ya, untuk pembangunan atau apa dia, jadi pendanaan modal kerja di situ. Tapi kalau untuk petani mungkin perlu kita pikirkan juga, mungkin itu gapnya itu karena untuk merekayasa supaya langgeng dan termanage harganya itu juga butuh biaya gitu. Jadi ada itu sih, ada masalah financing juga di situ. Jadi bagaimana supaya sama-sama win-win gitu. Jadi kita juga bisa nahan inflasi, tapi petani juga harganya tetap bagus kan gitu. Nah, kalau nggak bisa harganya bagus di pertanian, tapi nggak keserap di pasar, teriak-teriak harga cabai kok naik kan. Kita mesti amati lagi kan, kalau misalnya 100.000 per kilo tuh untuknya di rantai chain yang mana yang membuat dia tiba-tiba naik 100 gitu. Karena kan harusnya kita bisa hitung harga pokok setiap komoditi Pak, mestinya. Jadi kita tahu benar sebenarnya ini petani ini untung berlebihan apa rugi berlebihan kan gitu. Kalau harganya 100, dia itu sebenarnya untung berlebihan apa rugi pada waktu berapa, pada waktu 25 kan dia lagi menangis apa udah ketawa kan gitu. Jadi kalau kita bisa nemuin titik itu, keseimbangan, berapa sih wajarnya keuntungan mereka kan gitu. Ya ibaratnya kalau kita sekolah kan yang pasti harus di atas bunga bank kan gitu. Kalau nggak taruh aja di bank kan gitu. Nah itu sebenarnya
untuk memanage, paling susah memang memanage harga komoditi. Tapi kalau kita sudah tahu, oh kalau kita hitung ya dengan pertanian sekian, oh berarti sebenarnya satu alpukat itu harga PP-nya berapa, harga pokoknya kan gitu. Jadi ya kita bisa bermain di sekitar situ, Pak. Bahwa kita yakin bahwa petani kita nggak sampai rugi gitu. Dan dia karena konsep ini berpikirnya begini, Pak, kalau di hulu rugi ya hilir habis mati juga gitu. Jadi nyambung. Kalau di hilir pun juga mati ya di hulu mati juga gitu. Jadi ini nyambung gitu. Nggak bisa egois masing-masing aktornya. Jadi harus mulus mengalirnya barang baku sampai bahan jadinya. Dan masing-masing harus untung, kalau enggak ya ibaratnya kalau kayak kereta api ada beberapa gerbong yang rodanya macet, ya nggak jalan kereta apinya gitu. Jadi cara berpikirnya ini ya di supply chain ini semua harus sama, jalan seirama, seini, dan sama-sama untung. Kalau nggak ada yang boleh macet satupun. Jadi harus win-win di sepanjang itu. Kalau nggak ngalir ya. Kalau cuma untung di hilir, murah semua di pasar murah, petani pasti tutup. Ya kebanyakan nanti ngambil dari Jawa kan gitu. Mungkin ngambil dari Jawa karena nggak masuk hitungannya kan gitu. Kalau di Bali kan gitu. Nah mungkin gitu Pak. Kalau sementara sih dari dua hal itu yang Bapak Trisno punya insight, ini sangat bagus sekali sih menurut saya yang Marriott ini sangat bagus Pak. Menurut saya itu kemarin sempat saya singgung yang sebelumnya juga. Kenapa sih nggak kita mulai kan gitu? Ternyata sudah dimulai gitu. Silahkan Pak, yang lainnya. Pak, satu aja ini Pak, yang agak berat Pak di Bali ini Pak. Ya. Bapak tahu nggak Pak, survei BPS mengenai harga beras di Bali Pak. Ini maaf ya kalau ada yang dari Jawa Timur ya, gini loh. Beras yang dipakai masyarakat Bali itu adalah yang ramai dibeli oleh ibu-ibu adalah mereknya Ratu sama Putri Sejati. Betul kan Pak? Itu yang punya sama Pak. Tempat kita di Banyuwangi Pak. Itu yang laris banget di Bali yang disurvei oleh BPS. Kan saya juga agak ngenes Pak, gemes juga. Ini Tabanan pusat padi di Bali kok malah masyarakat Bali belinya Ratu sama Putri Sejati. Saya itu agak nggak make sense gitu. Ya. Dan saya sudah tahu caranya bagaimana, ya sudah ngerti lah, cuma perlu bersama-sama dengan Bapak Aryo, Pak Sumanji Darta, gimana kita bisa mengalahkan atau menyimbangkan atau mengkompetisikan. Jangan sampai kita belinya Putri Sejati sama Ratu. Bapak cek ibu-ibu Pak, pasti Ratu, kalau enggak Putri Sejati. Bahkan mungkin istrinya Pak Haryo atau istrinya Pak Nyomar belinya Putri Sejati. Bukan beras, atau Pak Gede ya, bukan beras Pertiwi Bali loh Pak. Padahal enak itu katanya kan, ya bukan katanya, saya juga beli nih, saya beli di Tabanan, ada beras merah Pak, dan juga ini Pak, jadi beras di Bali itu dikuasai oleh berasnya Ratu dan Putri Sejati. Itu saya nggak masuk akal. Terima kasih Pak. Ya. Boleh saya sedikit share ya kalau mengenai beras. Kebetulan nih Pak, kebetulan saya sempat 4 bulan menjadi konsultannya Bulog. Sempat sebelum diganti di Wasesa ya. Dan kelemahannya itu memang di data ya. Terus karena begini, terbiasa dengan datanya beras itu beras kualitas bagus, tidak bagus, datanya cuma begitu. Padahal di McDonald Pak, kalau saya suplai beras mesti jelas nih IR6 Pak. Udah jelas tuh. Nggak ada ini beras miskin, beras bagaimana caranya ya mengklasifikasikan beras gitu. Nah mungkin kita mulai dari dasar dulu. Sebenarnya beras yang disukai orang Bali ini beras apa ya? Ini kita ngomong yang ilmiah jadi ya IR6 atau apa yang kodenya itu memang nggak bisa dibohongin lah. Nomenklatur biologinya itu jelas. Kalau orang bilang beras kualitas prima, ya yang mana yang prima kan? Prima di sana belum tentu prima di sana gitu. Nah di Bulog terjadi begitu Pak. Di Bulog waktu saya periksa tuh, aduh ini bagaimana nggak ada spesifikasi pembelian. Bisa-bisa dibilang barang kualitas beras kualitas untuk orang kaya itu yang untuk subsidi yang rakyat miskin tuh disimpan 3 bulan juga jadi jelek juga ya. Jadi karena teknologi penyimpanannya jelek kan gitu. Jadi kalau di saya tuh kan di McDonald kita harus menjaga rasanya di seluruh
Nusantara beras rasanya sama. Jadi untuk itu spesifikasinya jelas IR64 misalnya dengan kandungan misalnya air sekian itu jelas itu. Dan kalau ada campurannya hanya beli campuran ini jelas gitu. Nah ini mungkin di Bali kita bisa mulai dari situ. Sebenarnya beras ini beras apa sih kan gitu? Bisa nggak ditanam di Bali kan gitu? Mestinya sih kalau ada ongkirnya lebih dekat ya, mestinya lebih murah gitu. Kita ngomong dengan skala yang sama ya, skala pabrik yang sama, mestinya sih benar, harusnya sih. Dan memang sebenarnya sekarang kan setiap provinsi benar-benar dilihat kinerjanya masing-masing per provinsi ya. Ya pakailah produk lokal kan gitu. Ya masa kita bawa produk dari dari daerah lain, padahal kecuali kita nggak punya tanah ya. Kita punya tanah kok, punya petani lagi kan, jago-jago juga petaninya. Nah, ini kan tinggal masalah mungkin bibitnya kan. Kalau dia bibitnya, siapa yang pegang bibitnya ini? Dia pakai bibit apa? Mungkin masalah yang cocoknya dengan lingkungan mereka itu mungkin kita perlu dalami lagi Pak. Tapi menurut saya pertama kita perlu identifikasi supaya tepat. Oh, di berasnya beras ini. Beras Ratu itu sebenarnya beras ini loh, gitu. Jadi kita bisa cari padanannya gitu. Oh bibitnya di sini, mungkin gitu. Karena kadang-kadang kalau sudah teredukasi dengan rasa ya, susah juga tuh belokin gitu. Kalau udah biasa perah dan pulen itu, wah itu udah mana yang enak, mana yang enggak gitu kan. Kalau di Padang harus yang perah, kalau yang di nasi timbul yang pulen kan gitu. Nah ini sekarang mana yang paling ini kan ini masalah selera gitu. Tapi bisa kita kalau memang data membuktikan penggunaannya besar ini, kenapa nggak kita lokalin kan gitu. Petani-petani ini kita ini kasih insentif untuk menanam yang ini kan. Tapi tepat gitu varietasnya istilahnya, varietasnya itu beras ini gitu. Kalau pakai brand itu nanti ya tadi Bapak bilang biar brandnya banyak pemiliknya cuma satu gitu. Bahaya juga itu. Mungkin gitu Pak Trisno. Ada lagi? Baik, silakan. Ada teman-teman lagi petani Nusantara? Mungkin Pak Berman? Silakan Pak. Siapa itu? Saya belum dulu Pak, masih mendengarkan nih. Iya. Pak Nyoman Sudiarte? Iya. Makasih Pak De. Terima kasih Pak Haryono sudah memberikan pencerahan nih. Terima kasih Pak Trisno juga. Ini sekarang jadi bos petani ya. Kalau saya jadi temannya petani Pak Trisno. Ini Pak Made juga teman kita dari akademisi yang beliau sekarang tidak jadi salah seorang temannya petani ya. Sudah membawa beberapa produk pertanian ke supplier ya. Saya tertarik tadi satu filosofi tentang empty store Pak. Jadi gudang yang kosong itu menarik Pak Haryono. Jadi artinya bahwa supply chain kita itu berjalan dengan baik dari hulu ke hilir ya. Jadi produk-produk kita bisa terdistribusi dengan baik. Jadi ini menarik ya. Makanya kemarin Pak Gede punya ide untuk membangun lembaga petani Nusantara ini saya amini, dan kemarin kita dengan Pak Prof juga akan siap untuk menjembatani antara petani dengan para stakeholder yang membutuhkan, terutama hotel-hotel di Bali karena Bali adalah destinasi pariwisata. Ya, kami sebagai akademisi akan mengawal ini dengan Pak Trisno juga karena beliau praktisi dan juga akan segera menjadi doktor pariwisata yang mudah-mudahan beliau bisa menjadi partner kita Pak Trisno nanti. Terima kasih sudah bergabung karena kemarin saya dengar Pak Trisno sudah kerjasama dengan Pak Wagub, dan saya memang dari dulu melihat ada masalah di Bali Pak Haryono, terutama satu ketika ada produksi massal, jadi kita kewalahan pasca panennya. Nah kemudian juga dari hotel ada masalah kekurangan bahan yang artinya sustainability-nya tidak ada. Ya mudah-mudahan
dengan ada lembaga ini, contoh yang menarik Pak, misalnya cabai. Kenapa nggak disuruh kabupaten kita buat ada cabai-cabai? Saya dulu pernah membina desa wisata di Tabanan, daerah Pupuan. Ada petani yang membuat greenhouse itu Pak. Dia pakai cabainya pertama kali mungkin dibuat, tetapi nggak berkelanjutan karena nggak ada yang membina Pak. Ada greenhouse, dia bilang kita akan buat cabai setiap hari, jadinya bisa berkelanjutan. Tapi saya nggak tahu apakah berlanjutnya. Kayaknya tidak berlanjut Pak, karena memang kita belum ada pembinaan ya. Setelah ada cabai misalnya, siapa yang akan mengambil? Yang kita kan belum ada seperti itu. Mudah-mudahan nanti Petani Nusantara bersama nanti Pak Trisno Nugroho mohon juga nanti ikut bergabung di sini, kita bisa menyiapkan gitu. Bali itu tidak sampai kekurangan ya bahan-bahan, dan sampai banyak diambil dari luar. Dan ini konsep pariwisata yang kami diskusikan dengan Pak Trisno juga adalah rethinking pariwisata Bali Pak. Jadi kemarin kita contoh ketika ada pandemi hancur lebur ya, ketika nanti rethinking pariwisata bersinergi dengan pertanian, ini kita harapkan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus yang menelantarkan kita di Bali yang hanya berpatokan pada pariwisata saja. Mudah-mudahan dengan adanya sinergi dengan pertanian, nah ini kita akan mengharmonisasi ya seperti konsep kita di Bali, kita karena ya itu mungkin dari saya Pak Haryono. Terima kasih pencerahannya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain dari para praktisi juga ada Pak Sulaso dan Pak Baskoro dan Pak Prof juga yang juga sudah memotivasi kita untuk membuat lembaga ini bisa nanti berkontribusi untuk Bali. Ini saya belum buatin proposalnya. Tadi salah satunya ada program kerja yang Pak Haryono katakan, nanti itu ya kita akan jadikan salah satu program kerja kita. Kita mulai dari mana, petani harus melakukan apa, dan kita inventarisasi kebutuhan stakeholder pariwisata kita di Bali. Karena Pak Gede juga orang HRD dulu ya, Director of Human Resources. Kayaknya beliau sudah punya banyak channel dengan hotel-hotel international chain, termasuk Pak Trisno ini sudah mulai, karena kemarin saya dengar, kayaknya Pak Trisno sudah mulai nih. Kita dari akademisi kok belum ini. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini mengawali kita bisa bersinergi lah membangun Bali menggunakan pendekatan pariwisata dan pertanian. Karena itu dari saya Pak Haryono, terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir. Iya Pak Nyoman, terima kasih Pak Nyoman. Jadi memang kadang bisa juga pertanian ini jadi ini loh, agrowisata loh. Betul yang Pak. Itu ya seperti gini, kita bisa tanaman-tanaman yang khas ada di Bali itu belum tentu tidak menarik bagi wisata. Itu menarik. Ini tahu nggak misalnya kalau ditanya dia makan misalnya pete, tahu nggak pete itu kayak apa pohonnya? Ya kan? Nah, pohonnya pete itu kayak apa? Jadi ada satu daerah yang kita kasih memang tanaman-tanaman Bali itu bisa jadi kayak edukasi wisata buat mancanegara datang. Bahkan misalnya kayak saya pernah, karena saya pernah sekolah di Inggris tuh sederhana sekali Pak. Misalnya cuma disuruh bisa metik stroberi sendiri, misalnya gitu. Wisata itu doang Pak, dijual gitu. Petik your own ya, diambil sendiri gitu. Boleh sampai sekuat-kuatnya ngambil, dikasih di karung gitu, ngambil dikasih ember. Ya, gimana cara diajarin cara metik kayak gitu seperti sendiri ke ladang gitu. Itu jadi menarik gitu. Jadi ada satu karena saya nggak tahu ternyata stroberi itu di bawah ya buahnya, baru tahu gitu. Kalau kita nggak ini kan ya, dan sebaliknya mereka juga nggak tahu lah buah-buah yang kedondong itu kayak apa kan gitu. Nggak tahu gimana tuh kedondong mana, tomat mungkin tomat tahu lah dia, atau misalnya yang spesifik itu di sana yang nggak dia tahu ini kayak apa sih, pohonnya tinggi apa pendek kan gitu. Nah mungkin tuh perlu juga suatu saat jadi ke situ, jadi agrowisata bisa dikawinkan juga sih Pak. Jadi inilah mungkin ya bisa jadi sebagai komplementen dari wisata ya. Karena kalau saya lihat kemarin sungguh-sungguh
efeknya berat banget wisata begitu 2 tahun itu, padahal kalau dari awal udah siap nih petani, karena Bali itu luar biasa, menurut saya luar biasa apa ya, karena dia memang ada gunung berapi 2 ya, jadi subur sekali Pak menurut saya. Tanam apa aja jadi saya bilang di situ. Karena saya jalan dari daerah-daerah, wah ini Bali ini cuma dia ternomor 2 kan dengan wisata. Padahal bisa juga dikawinkan, bisa juga penunjangnya kan. Jadi karena wisata itu juga membutuhkan orang makan kan gitu, ada makan di situ, ada itu bisa kita suplainya dari lokal kan gitu. Mungkin gitu sih Pak Nyoman. Saya balikan ke Pak Gede, silakan Pak Gede. Baik, Pak Bambang Haryo, terima kasih semuanya. Saya mohon izin sedikit ini menyampaikan beberapa hal. Teman-teman tahu saya hampir 30 tahun dulu di pariwisata. Pak Nyoman itu teman saya kuliah dulu. Jadi 3 tahun yang lalu saya memulai usaha kopi. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Bambang. Sekarang saya mulai usaha tambah lagi 1 alpukat, avocado jenis yang baru. Jadi sistemnya sama aja, saya memakai sistem manajemen hotel. Dulu saya ngelola hotel dengan berapa kamar, hitung-hitungannya kamar gitu. Sekarang saya mencoba bersinergi dengan petani, tanahnya kita tanamin alpukat, bibit dari kita, ngelola kita, dia dapat share, pemilik tanah, dan kedepannya kita berpikir selain hulu hilir, jadi kita jual per pohon untuk mengembalikan modal secepat. Jadi kalau 1 pohon kita jual 3 juta misalnya yang sudah berbuah, mereka dapat hak katakanlah 25 tahun dan ada manajemennya. Jadi di bawahnya masih ada tanaman selanya bisa apa saja yang cocok, dan masih ada peternakan. Peternakannya kambing, lebah gitu, karena mereka butuh. Satu hal yang saya ingin sampaikan, saya beberapa kali mengajak teman-teman petani dari Blitar dan Malang, ini petani muda hampir semua. Saya ajak keliling-keliling di Bali, ke pedesaan dan pegunungan. Mereka itu sok luar biasa. Dia ambil tanah, dia pakai tangan begitu, gembur, subur. Pak, di Jawa nggak ada tanah kayak begini suburnya. Nggak ada Pak, di Blitar nggak ada kayak tanah kayak gini gitu. Jadi hampir rata-rata tanah-tanah petani di Bali itu produktif tetapi tidak diproduktifkan masalahnya. Tidak ditanamin apa-apa. Dan kita cari petaninya yang punya tanah itu. Rumahnya Pak, maaf nih, nggak layak dihuni. Padahal mereka punya tanah. Gitu. Rumahnya sederhana, gimana ya saya bilang ya, kalau menurut saya sih kurang ya layak dengan mereka mempunyai aset seperti itu. Akhirnya saya teringat dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani, kalau katanya di negara barat atau di Singapura lah katakan, lorong sedikit aja dia bisa jadikan uang gitu. Nah itu. Jadi dari itulah akhirnya kami mempunyai satu inisiatif bertemu dengan Pak Prof. Yanuar dari IPB, bertemu dengan Pak Bambang, bertemu dengan Pak Nyoman. Ayo kita melakukan sesuatu lah. Di Bali itu tanahnya subur, produktif sekali, apa aja ditanam mau gitu. Cuman, nah ini masalahnya. Jadi pohon itu kayak hutan, ada pohon manggis 2, pohon durian 1, yang lainnya pohon-pohon kayu yang besar-besar gitu. Pemiliknya sulit dapat makan begitu. Nah ini yang kita ingin coba sinergikan, bagaimana hulunya sehingga nanti hilirnya kita bisa bicarakan. Contoh hari ini aja saya dapat berapa order kopi nih, tapi sayangnya mereka harus mau yang single origin, ya single origin, Mengani, Ulian, Catur gitu. Tetapi stok kopi di sana udah hampir nggak ada, habis gitu. Kami cariin ke Jawa nggak mau karena nggak biasa, butuh single origin. Nah. Inilah yang perlu saya sampaikan juga. Saya sangat senang sekali ada di grup ini, apalagi hari ini kami kedatangan tamu terhormat Pak Trisno Nugroho.
Saya juga baru hari ini tahu jawabannya kalau Pak Prisno ada di semua di belakang layar ini, karena kami ketemu dengan ketuanya Dharma Santika Tabanan ya, dia yang cerita sama saya, Pak, Beras Tabanan sekarang sudah ke grupnya apa tadi namanya itu, grupnya Marriott. Marriott gitu. Saya wow, hebat ini. Saya pikir begitu, luar biasa ini. Nah, hari ini saya tahu jawabannya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman lain yang ini. Di sini ada Pak Sulase. Ayo, yang ikut di HKTI juga, Pak Jero Sulase. Pak Sulase kayaknya off Pak, baru off, ada meeting katanya. Ya, keluar katanya ada acara. Ada Pak Made, ada Pak Erik, Pak Ertik. ada Pak Erik atau Pak Baskoro, Pak Made, Pak Sukana. Baskoro, Pak Sukana mungkin. Pak Made, ada Pak Made. Yeah. Nah, ada Pak Baskoro juga. Pak Baskoro saya. Monggo. Baskoro. Salam kenal Pak. Dari mana Pak? Oh iya Pak, saya tuh pengikutnya Pak Haryo sebetulnya. Wow. Tapi udah apa ya, sejak pandemi kan ngelihat Instagram aja gitu. Ya sebetulnya apa ya Pak, sebetulnya saya Purbo dari Sleman di Jogja Pak. Yeah. Saya sendiri sebetulnya di pertanian itu udah sejak tahun 96 gitu, tapi di jamur Pak, budidaya jamur, terus ya saya ada warung kecil namanya Jejamuran gitu Pak. Wah itu bagus, gede itu Pak. Besar betul. Ya saya ngikutin. Harus dikunjungi itu kalau ke sana. Saya cuman apa ya saya belum tahu apa namanya supply chain-nya seperti apa, tapi apa yang dibicarakan Pak Haryo ya ternyata sudah kita lakukan semua gitu, setidaknya gitu Pak. Gitu aja sih Pak. Kita itu petani jamur mulai dari bibit, terus kita juga jual makanannya. Jadi kayak tadi apa Pak, farm to fork ya Pak ya. Oke ya, farm to fork ya. Ya. Terus kita kemarin sebetulnya sebelum pandemi kita punya agrowisata, tapi ini baru kita mau mulai lagi. Jadi emang benar tadi Pak kolaborasi antara Dinas Pertanian sama Dinas Pariwisata itu juga perlu gitu. Iya. Oke. Gitu aja sih Pak. Ya Pak. Baik, Pak. Iya. Silakan, Pak. Wah itu saya sih dengar berapa kali tuh di Jamuran. Tapi saya belum mampir. Mampir Pak kalau ke Jogja Pak. Pasti Pak. Nanti saya cari. Nanti di daftar di Pak Gede ya nomor handphonenya. Oh siap Pak. Siap Pak. Ya itu sekarang kan juga banyak ya dijadikan sebagai appetizer ya, itu jamurnya kering ya, nah itu juga bisa bahkan jamur itu salah satu pilihan untuk filler makanan sebenarnya. Dulu kami pernah bikin beef patties dalamnya jamur loh. Nah itu dari Wonosobo dulu. Nggak tahu masih ada nggak mereka? Iya Wonosobo dulu. Jaya Pak. Jaya. Betul. Nah itu masih Pak. Masih ya. Masih tapi udah nggak sehat gitu Pak. Kondisinya nggak sehat. Ya mungkin nggak jalan dengan benar ya. Sebenarnya kan kalau saya lihat tuh pertanian dan apa itu tadi kalau hilirnya kepegang udahlah pasti jalan pertanian itu. Tadi yang Bapak bilang dulu ada sekarang nggak ada, pasti gara-gara hilirnya yang macet tuh biasanya. Kalau hulunya sih saya yakin lah pinter-pinter ya kita punya petani-petani ini. Cuman ya itu tadi berpikirnya gimana harus diperpanjang lagi istilahnya visinya itu sampai ke depan, sampai ke hilir. Gitu. Jadi mulai belajar ke situ supaya tadi ya mengalir. Jadi seperti yang Pak
Nyoman bilang, wah ini konsep yang menarik ini. Karena bayangkan Pak, kalau di restoran ini waktu saya di McDonald, itu cuma boleh menyimpan 3 hari Pak, storage room-nya. Jadi harus ngalir, kalau enggak ini nggak bisa jualan gitu, cuma habis. Tapi begitu habis barang masuk, habis barang terus ngalir gitu. Karena kalau kita terlalu banyak nyimpen untuk seminggu aja sudah terlalu mahal itu bayar lokasi storage room di restoran itu. Mendingan dijadiin zaman dulu lebih mendingan untuk dijadiin kursi gitu, dine in gitu daripada jadi nyimpen bahan baku gitu. Nah, itu mungkin konsep yang akhirnya mungkin juga ada kayak orang Jepang bilang just in time ya. Karena kalau udah just in time memang nggak ada lagi gudang, langsung datang pakai langsung gitu kan. Nah, ini hanya jadi lebih ke produktivitas sih sebenarnya mungkin ya, kalau dari ilmu manajemen ya, yang penting produktif cepat mengalir gitu, nggak perlu numpuk gitu ya, kecuali tadi ada masa-masa tertentu yang harus ditumpuk ya, kayak fungsi bulokan gitu, penyangga di mana waktu ada kelangsungan. Sebenarnya menurut saya nih Pak, kalau petani-petani kita jago dari hulu ke hilir nih, kita nggak perlu bulog. Berapa tuh triliun loh Pak di situ Pak, saya pernah itu triliun itu buat. Nah, sekarang aja ya karena yang pegang Pak ini nggak ada yang terlalu berani analisa kan, pokoknya terjamin ya kita punya beras, tapi kan berapa kan gitu. Sebenarnya triliun itu. Dan kalau petani kita dari hulu ke hilir jagoan ini masalah beras aja nggak perlu bulog Pak, karena asal bisa jamin sepanjang hari selama 365 hari ada beras, harganya win-win ya buat petani. Dan ini kan karena untuk menjaga win-winnya ini ya, petani untung, rakyat juga untung, tidak mahal kan, dan selalu mengalir kan gitu, selalu ada, artinya kelangsungan beras ada, harga terjangkau, petani hidup kan, itu fungsinya itu. Nah, kalau ini bisa tercapai, buat apa ada bulog? Sebenarnya kan begitu. Nah, inilah masih PR kita, memang masih jauh nih Pak, masih jauh PR kita. Jadi mungkin tapi paling kalau kita tidak berani memulai ya nggak akan bisa kan gitu. Syukurlah ini kalau kita mau memulai ini, jadi mencari antara hulu dan hilir, ketemu dulu deh ini ekosistemnya, ketemu jalan sudah pasti. Saya yakin itu. Sekarang menggabungkan itunya itu yang masih data tadi, kayak data itu kita harus, karena kan segalanya itu kan yang kita mesti bisa pertanggungjawabkan secara angka gitu. Kira-kira gitu, Bapak ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, izin Pak, data kami siap lah, paling nggak minimal proxy Pak, nggak akurat banget tapi proxy lah. Kita ada lah mapping produksi utama di kabupaten-kabupaten gitu ya. Kedua, kita punya pasar hotel di Bali, saya kira nanti kami bisa bantu untuk menjadi off takernya Pak ya. Itu luar biasa Pak. Ya, ketiga gini Pak, kami punya teman banyak di Jakarta Pak. Jakarta itu nggak punya tanah loh Pak. Itu dia Pak. Mereka itu pasarnya kita yang luar biasa Pak. Itu dia Pak, saya bilang. Itu dia. Jadi kalau kita selesaikan di hulu Pak, ya apa namanya, off-takernya Jakarta Pak. Saya punya teman di food station Pak, beras kalau Bali banyak, saya bisa panggil tuh Pak direkturnya food station untuk beli di Bali Pak. Iya, betul. Dharma Jaya, sapi Pak, kalau Bali punya sapi banyak, mereka mau beli. Babi banyak, mereka mau beli. Betul. Karena mereka nggak punya apa-apa loh Pak. Jadi menurut saya nggak punya apa-apa kan, mereka harus dari Bali, dari seluruh Nusantara beras nggak. Bukan lagi nggak punya apa-apa Pak. Saya tuh senang di Bali apa? Semuanya serba fresh Pak. Iya. Kalau saya makan, ini contoh ya, saya makan apa ya? Misalnya paling gampang, tempe aja Pak. Mana ada tempe fresh di Jakarta? Di Bali bisa makan tempe fresh. Banyak dipakai. Bisa apa lagi ya? Apa ya? Yang apalah sayur. Jakarta mana ada, paling dekat ngambil dari sana Puncak. Itu udah berapa jauh Pak? Kalau saya hidupnya di Bali, paling ngambil dari mana dekat situ sayur. Ya makanannya pasti lebih sehat dong, lebih fresh. Ikan deket Bang. Di sini ikan ngambil di mana Jakarta? Di Priok. Nah, isinya buangan kapal semua di situ. Ya kan, mana bisa sehat? Saya nggak mau makan ikan di Jakarta.
Itu tahu merkuri semua isinya itu sama sampah kan gitu. Jadi masalah kesehatan juga itu juga problem di Jakarta Pak, karena nggak ada makanan so fresh dan sehat di Bali menurut saya. Karena hari ini dipanen, hari ini habis bisa di pasar. Kalau di sini kita beli nanya dulu ini dipanen kapan, ini diambil kapan ini. Ini tahu itu Jakarta kecut-kecut semua Pak. Nggak ada tahu enak di Bali. Saya kalau ke Bali ya makan cari tahu dari tempe lebih enak tuh. Pasti fresh dibanding kalau di Jakarta. Kecut sudah sampai rumah tuh saya hitung mungkin dari produksi sampai ke rumah saya bisa mungkin 4-5 hari itu di gerobak. Ya. Itu Pak Gede bilangnya arak atau apa tuh Pak? Di Pak Gede Suarso tuh ada arak atau apa tuh bilang tuh? Ada nih Pak. Nah itu kan. Wah, itu dia. Arak Bali itu Pak. Itu arak Bali Arak tuh Pak. nih. Arak Bali Pak. Oh Bali iya, Pak. Halo. dia udah masuk ke Marriott tuh Pak. Udah Oh iya, masuk. iya, bagus Pak, bagus Pak. Pak itu potensi ekspor yang luar biasa sebenarnya loh Pak. Ya. Itu apa minuman alkohol sebenarnya. Cuman nggak tahu perizinannya sih kurang tahu. Tuh dulu pernah ada yang nanya ya dari Rumania mau invest di Bali bikin waktu zaman itu belum boleh bikin izin untuk itu minuman keras. Tapi itu sebenarnya luar biasa loh kalau Bali bisa bikin. Karena kalau di Bali kan membolehkan ya untuk pabrik itu. Yang fermentasi itu. Ini saya juga fermentasi beberapa arak Pak. Ini arak kopi Piberry. Ya, ini ada apa namanya Rosella, saya sendiri. Ini ada arak blueberry dan ini ada arak bunga teleng. Coba aja dulu, nanti gimana hasilnya kita nggak tahu. Bunga telang ya, telang ya. Telang, yang ungu itu kan ya, yang Yang ungu ya. ungu itu ya? Pak. Jadi araknya kayak spiritus. Oh, ya, Sebenarnya kalau Marriott masuk itu udah ekspor sangat mungkin tuh. Karena standarnya pasti sudah dia nggak main-main Marriott itu. Ya. Ini bagus ini Pak, Sajang Petale. Kena berapa ya bea cukainya 75 ya? Itu sudah ada huruf angka apa aksara Balinya belum Pak? Belum ini Pak. Oh, belum. Ini dulu di apa namanya? Sepertinya saya dapat dari Pak siapa ya? Pak Wedekarne. Kayak Karangasem deh ya? Ya, Karangasem Sidemen Pak. Sidemen kan. Wow. Ya. Di daerah Sidemen ada pabrik ya? Pak Trisno ya waktu kita sama Pak Gubernur. Iya, benar. Ada itu waktu launching itu ya. Ini Di Jaya Sabe, Ya. koktail itu ya. Ya, waktu kita sama Pak Gubernur, Pak. Ya, betul. Pak, kita semangat Pak. Menurut saya di petani hulunya di Bali ini perlu dibenerin Pak. Perlu kita bantu. Iya. Kalau masalah hilir, mungkin kita bisa carikan lah ya. Tadi betul Pak Haryos, hilirisasi produk cabai, produk apalagi salak, produk bawang merah, itu perlu cari teknologinya Pak. Bawang merah supaya jangan jualan begitu tuh dipakai dikeringkan, dibuat keripik. Itu perlu dicari Pak, teknologi itu Pak. Mungkin Pak Haryos tahu, Bali ini Pak, problemnya kita nggak punya industri di tengah loh Pak. Industri menengah itu kita nggak punya loh Pak. Industri pengolah pertanian nggak punya Pak. Industri pengolah yang di tengah ini kita nggak punya. Jadi agak rapuh Bali Pak. Buat kita begitu pariwisatanya goncang, tengah itu nggak bisa nahan. Iya. Langsung ke bawah Pak. Betul. Jadi kalau ada petani Nusantara ini diajak teman-teman dari dokter-dokter teknologi pertanian di Udayana dan di Bali, Pak. Kalau saya, bagaimana membuat di tengah ini kita kuat industri pengolahan produk pertanian, Pak. Wah, banyak kok yang pinter Pak di Udayana, Pak. Seingat saya waktu saya sekolah di Inggris tuh banyak yang dikirim juga dari Udayana untuk food technology. Cuman ya mungkin kalau berhenti di ngajar aja ya harus dikasih, harus diimplementasikan. Banyak kok Pak, banyak. Saya ingat saya paling tidak 2 atau 3 itu seangkatan saya ada di sana dari Udayana. Pak Haryo di Inggris di mana Pak?
Oh, saya pernah di Reading, pernah di Nottingham. Pak. Ya. Iya, iya. Kalau Saya di Reading Midland, itu di Midland. Saya di Midland, Pak, di Birmingham. Birmingham. Oh, tadi Ya, Nottingham ke utara lagi ya, Pak ya? Iya, iya. Tahun berapa, Pak? Jangan-jangan barang nanti. udah tua, Pak, udah lama, udah 20 tahun lalu kali, Pak ya. Sama, Pak. Saya juga udah 20 tahun lalu, Pak. Jadi saya tuh barengan Pak Anton, Menteri itu, Pertanian. Anton Aprianton yang menulis itu dia ngambil dokter, tapi saya sih ngambil S2 di. Oke, ada lagi Bapak-bapak Ibu semua? Saya rasa ini forum ini sudah harus dilanjut ini dengan tadi program kerja Pak Nyoman tadi ada sedikit beberapa saya kasih ide untuk program kerja, kayaknya boleh tuh disambungin dari hulu ke hilirnya. Ini suara Pak masih di mute. Oke. Terima kasih Pak Riono. Iya. Kemarin kami diminta untuk membuat proposalnya dari latar belakang, visi misi, dan mudah-mudahan nanti kita bisa contoh Pak Riono yang tadi ada apa yang dilakukan oleh petani dan kita mapping juga kebutuhannya. Nanti kebetulan Pak Trisno ada, nanti beliau yang mengkonekkan kita dengan kebutuhan di hotel apa kontinuitas hulu hilir ini nanti dapat terjaga dengan baik. Iya, ini saya yakin sih kalau hilirnya udah tadi ada jelas, petani semangat juga lah. Semangat ya. Kayak kemarin saya dapat mengunjungi petani di mana tuh lagi seneng-senengnya nanam porang ya Pak, nggak ada yang ngambil. Nanam terus diapain itu gitu. Yang di Asah Duren itu nanam porang cuman di kayak seremonial doang, habis itu siapa ngambil? Iya, hilang lagi itu ya. Semangatnya langsung. Baik, Pak, saya kembali ke Pak Gede. Pak Bambang, terima kasih. Silakan Pak Gede. Pak Nyoman, teman-teman yang saya berharap ya dengan segala hormat, ayo kita gabung di Petani Nusantara. Jadi Petani Nusantara ini kita berkeinginan untuk menyambung hulu hilir dengan benar. Jadi kami di sini sekarang ada Pak Trisno, luar biasa. Jadi kami menggabungkan di sini tidak hanya petani saja. Jadi ada praktisi pariwisata, nanti kami akan juga mencoba mendekati PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia gitu. Jadi kalau ingin bergabung di sini, saya mohon nanti catat nomor WA saya sebagai admin. Pak Nyoman juga admin sepertinya. Jadi saya Gede Suarse 081 338 979 888. Jadi itu nomor WA saya. Nanti Anda bisa menghubungi Pak Bambang. Petani Nusantara ini kami bekerja sama dengan, kami disupport ya, bukan bekerja sama, kami disupport oleh IPB. Di sana ada beberapa doktor, ada Profesor Yanuar. Dan juga kami disupport oleh PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Itu yang akan mensupport. Jadi grup WA ini baru sebulan. Jadi kami sudah menghubungkan beberapa petani yang ada di Bali, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, jadi sudah tergabung, mulai dari bawang merah, jahe merah, sampai alpukat, manggis, durian, dan apa lagi ya, banyak yang lain-lain. Jadi itu tentu kami ingin mencoba untuk melingkan lagi dengan petani-petani yang ada di luar Bali. Tadi seperti ada jamur gitu ya. Pak Nyoman kemarin mungkin agak kesulitan bagaimana mencari petani untuk mengajak grup organik Pak Mania.
Nah, Iya, cerita. gitu. Ya, tapi saya udah ketemu beberapa teman yang bergerak di bidang organik. Tapi kami belum berani masukkan ke grup, harus diverifikasi terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, mungkin sampai di sini dulu. Ada sedikit Pak, bagi Ya. saya ya, setiap orang bisa berperan lah di sini. Ada, kalau tidak harus semua juga bertani. Mungkin juga ada teman-teman yang mau dihilir, silakan. Karena sumbernya Bali ini luar biasa, gitu. Kalau saya mau, pokoknya saya kalau mau membantu di hilir, misalnya saya mau membantu penjualan alpukatnya Bali, misalnya mau membantu manggisnya Bali, biar pertaniannya serahkan ke petani juga nggak apa-apa kan gitu. Karena Ya. setiap orang punya keahlian masing-masing. Jadi wawasan ini yang saya kasih ke Bapak ini semua ini, kita bukan Superman jago di semuanya lah gitu ya. Kalau petani ya udah harus kerjasama sama hilir, misalnya jagonya di hilir ya Pak Nyoman yang tahu lah hotel mau gimana kan gitu. Kalau Pak Nyoman mau lari ke hulu, wah belajarnya lama lagi tuh. Mendingan tinggal kontak aja teman-teman yang di hulu kan gitu. Saya butuh gini kan gitu. Tapi yang penting mengalir lah dari hulu ke hilir. Jadi jadilah ekosistemnya gitu. Nah itulah nanti ya, semua happy kan begitu, artinya berperan dan semuanya happy gitu. Itu ya, Pak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya sampai ketemu di, oh ya saya lupa, lagi satu. Di grup ini ada Pak Made Gunade, tapi tadi dia dalam keadaan drive. Pak Made Gunade itu asuhannya Pak Bambang Haryo, jadi dia yang supply McD sampai seluruh Indonesia hampir Pak ya? Iya. Ya, dari Bedugul Bali. Jadi Nah, ekspor juga Pak ke McDonald Singapura, McDonald India. Ya hampir 8 ton per hari, benar gitu Pak ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Kalau sekarang saya tidak terlalu, karena gini, sekarang dia begini ya, begitu kualitasnya dia masuk, dia kemana-mana gampang, ke Burger King gampang, ke Wendy's gampang, ke hotel-hotel gampang, karena mereka sudah tahu McDonald requirement-nya, sertifikat apa aja, itu sudah jadi apa ya, tinggal apa istilah, tinggal kuat-kuatan jualannya aja, karena udah nggak ada masalah di situ. Dia udah masalah 6R-nya itu yang saya bilang tadi, right time, right place, right quality, right cost dan sebagainya, itu udah terjamin lah dengan sistem yang dia dapat di McDonald. Akhirnya dia tidak hanya ke McDonald, kemana-mana, bahkan ya tadi ada ke KFC mungkin juga sudah masuk juga sempat gitu. Ya, itu ada artinya asal kita kualitas dan ada kemauan, menurut saya sih kenapa tidak gitu, pasti bisa nyampe sana. Dan bertahan sampai sekarang 22 tahun mungkin ya di McDonald, karena itu bagi McDonald juga suatu investasi yang mahal membina supaya dia sampai bisa gitu, karena kalian nggak berani resiko ngambil yang baru-baru, itu resikonya nggak ngerti kan gitu. Nah itu gitu Pak. Baik Pak Bambang, terima kasih tambahannya. Teman-teman, tadi sudah saya kasih nomor telepon, jadi kalau memang sudah tidak ada lagi acara Zoom hari ini, yaitu bertani dengan konsep supply chain dari petani Nusantara, kami akhiri. Tentu di grup masih bisa berdiskusi jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, jadi kami open ya. Pak Bambang juga aktif di grup. Pak Nyoman ada tambahan? Nah. Oh, Pak Gede. Oke, terima kasih Pak Gede semuanya. Pak Trisno, terima kasih banyak ini. Pak Baskoro juga. Terima kasih. Berman, Pak Eri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman, Pak Aryo, Pak Trisno, Iya. Made. Terima kasih semuanya Pak. Baskoro dan semua lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sukses semua ya. Terima kasih Pak Turun. Sampai ketemu lagi.